Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat siang sahabat Gemilang. Senang banget hari ini Andin hadir kembali di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Jamus Gemilang UMKM bersama Bank Bapas 69 edisi UMKM Award 2024 dalam rangka hari ulang tahun Bank Bapas 69 yang ke-55 sekaligus dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Indonesia. Dan kali ini sudah hadir hari ini para juara UMKM Award 2024 yang tadi baru saja mendapatkan hadiah dan penghargaan langsung dari PJ Bupati Magelang juga. Baik, langsung aja kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Direktur Umum dan Kepatuhan Bank Bapas 69, Ibu Diah Retno Andriani. Ya. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang Mbak Dini. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Apalagi luar biasa hari ini sudah menemukan juara-juara UMKM Award 2024 ya, Bu Retno ya. Betul. Lega ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, selain Ibu Retno, kita juga kehadiran juara pertama UMKM Award tahun 2024 untuk kategori UMKM umum. Ada Mbak Ella Rizky, owner dari PT Nira Lestari Internasional yang beralamat di Dusun Semen, Desa Trenten, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Dan beliau ini luar biasa, usahanya di mana-mana gitu ya. Dan beliau juga produsen sekaligus eksportir gula semut, produk olahan gula dengan bahan dasar nira. Selamat siang Mbak Ella. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Mbak Ella? Alhamdulillah. Selalu semangat. Semangat ya, apalagi Mbak Ella ini masih muda ya, memberikan inspirasi banyak orang untuk bisa sukses dan berwirausaha. Sampai saat ini juga usahanya di mana-mana. Saya juga ngikutin Mbak Ella terus loh. Terima kasih ya. Sekali lagi selamat. Ya, terima kasih Mbak. Baik, selain itu juga ada juara UMKM Award tahun 2024 untuk kategori UMKM disabilitas. Ada Ibu Sri Haryani, owner kerajinan sabut kelapa yang beralamat di Bumi Segoro, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Mbak Dina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, ketemu lagi ya. Yeah. Kita pernah ketemu ya. Yeah. Dan luar biasa banget semangatnya Bu Sri ini bisa dijadikan inspirasi juga ya. Oke, baik. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol ya terkait dengan UMKM Award yang merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Bank Bapas ke-69, Bank Bapas 69 ke-55. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bu Retno ya untuk hari ulang tahun Bank Bapas 69 yang ke-55 ini ya. Ya, terima kasih. Semoga terus sukses dan maju ya. Ya. Oke, langsung aja nih Bu Retno mungkin bisa menjelaskan ya terkait dengan rangkaian acara hari ulang tahun Bank Bapas 69 ini, dan UMKM Award 2024 ini juga salah satu rangkaiannya ya Bu ya. Betul, mungkin ya. Bu Retno bisa menjelaskan, silakan. Baik, ya. Selamat siang sahabat Radio Gemilang. Oke. Siang hari ini kita berkumpul di sini insya Allah dalam rangka ikut memeriahkan hari ulang tahun Bapas yang ke-55. Di situ ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita agendakan bersama. Ada kunjungan kita ke Panti Asuhan, ada 52 Panti Asuhan di Kabupaten dan juga di Kota Magelang yang sudah secara rutin setiap ulang tahun kami kunjungi seperti itu. Kemudian yang agenda rutin lainnya adalah sama, itu dalam rangka PIK. Di situ ada UMKM Award, kemudian ada lomba menggambar mewarnai, itu yang dalam rangka edukasi literasi bagi kami di pihak perbankan. Kemudian selanjutnya juga ada donor darah Mbak Dini. Selanjutnya adalah upacaranya, puncak acaranya. Tadi malam kita udah mujahadah, kemudian upacara pada hari ini sebagai puncak kegiatan bahwa kami juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang sudah 25 tahun mengabdi. Seperti itu sih. Baik. Oke, Bu Retno, ini sebelum lebih lanjut kita ngobrol terkait UMKM Award ya, para pemenangnya ya. Ini kan juga sekaligus dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Indonesia. Nah, mungkin Bu Retno bisa menjelaskan ya terkait dengan Bulan Inklusi Keuangan Indonesia ini seperti apa? Silakan. Iya, baik. Bulan Inklusi Keuangan itu adalah menjadi program dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana kita menjadi salah satu lembaga jasa keuangan di bidang perbankan yang memang punya kewajiban untuk melakukan edukasi dan literasi kepada seluruh masyarakat.
bagaimana masyarakat bisa mengenal Bank Bapas terutama ya, karena kita kerjanya di Bank Bapas, mereka juga bisa selain menjadi pengguna dari Bank Bapas 69, ketika dia menjadi nasabah, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan literasi, tidak hanya menggunakan, tapi kita juga harus memberikan edukasi bahwa ini loh, misalnya kita harus menabung, kita juga harus tahu bahwa menabung itu dijamin LPS, kemudian ketika kredit itu juga menjadi bagian dari produk bank yang memang secara sah bisa dilakukan oleh sebuah lembaga jasa keuangan. Jadi artinya bahwa antara edukasi dan literasi kita tuh harus balance gitu, Mbak. Banyak orang yang sudah menggunakan jasa bank, mungkin sudah menabung, sudah deposito, sudah kredit, tapi dia belum mengetahui secara ilmunya seperti itu, bagaimana dia menabung untuk apa sih, ketika kredit itu sebenarnya untuk apa sih, dan sebagainya. Itu pernah ada risiko, ada segala sesuatunya yang mungkin itu bisa menjadikan masyarakat akan lebih aware terhadap perbankan. Itu sih, Mbak. Baik. Jadi itu juga untuk menambah kepercayaan masyarakat juga betul. ya, untuk pintar-pintar memilih bank yang legal ya, betul, gitu ya. Betul, iya. Baik. Oke, Bu Ratno, terkait dengan UMKM Award ini, untuk pesertanya jumlahnya berapa ya, Bu ya, dan bagaimana proses penilaiannya, Bu? Oh iya. Baik, kalau untuk yang peserta untuk tahun ini sebetulnya ada kenaikan daripada yang tahun sebelumnya. Kita antusias sekali ternyata teman-teman dari UMKM itu ingin juga itu berpartisipasi dalam rangka UMKM Award yang ada di Bank Bapas 69. Untuk tahun ini kita ada 185 peserta UMKM Award, dan untuk yang parameternya kalau saya melihat lebih kepada value dan juga nilai kemanfaatan yang ada di usaha dari pelaku UMKM, lebih ke situ sih. Dan kami sih appreciate sekali pada teman-teman pelaku UMKM yang sudah secara positif merespon UMKM Award yang ada di Magelang ini. Dan saya meyakini juga untuk yang di Kabupaten Magelang itu sepertinya baru instansi Bapas ya yang memberikan penghargaan kepada pelaku-pelaku UMKM yang memang mereka secara layak dan memadai ikut bisa naik kelas seperti itu. Betul. Sih. Jadi memang Bank Bapas 69 ini selalu support ya para UMKM. Terlihat bahwa antusiasmenya tinggi sekali, jadi meningkat ya, Bu Retno ya. Melihat itu semua, Bu Retno, antusiasme para pelaku UMKM, sebenarnya peluang usaha di Kabupaten Magelang sendiri seperti apa sih? Mungkin bisa masyarakat lain mungkin yang berminat gitu, ingin menyusul gitu ya, menjadi pelaku usaha sukses seperti beliau-beliau ini gitu. Seperti apa, Bu Retno? Sebetulnya kalau dari kami lebih melihat kepada kemauan dari semua pelaku UMKM, bagaimana mereka bisa ini loh, kita tuh bisa eksis, kita juga bisa mempunyai branding tersendiri seperti itu. Dan itu memang kadang-kadang kalau tidak punya wadahnya, nah itu yang sampai sekarang mungkin ada beberapa UMKM yang belum masuk ke situ ya. Nah di Bapas 69 itu yang saat ini digawangi oleh Bu Dina, itu kita punya kayak semacam portal UMKM Center, di mana seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Magelang itu nanti bisa dipertemukan antara pembeli dan penjualnya gitu. Jadi mereka bisa saling bertransaksi, bahwa di situ sebagai ruang atau media dari pelaku UMKM untuk melakukan sekaligus sharingnya berbagi ilmu juga. Betul. Bahwa di Bapas 69 ini loh ternyata Bapas mempunyai wadah atau ruang untuk melakukan sekedar transaksi antara pembeli dan penjual di pelaku UMKM seperti itu, Mbak. Jadi memang pelaku UMKM di Kabupaten Magelang sendiri ini disupportnya nggak setengah-setengah, effortnya luar biasa ya. Kalau Bank Bapas 69 sudah diwadahi, ada promosinya, pelatihan juga ada. Iya, betul. Untuk pelatihan kami juga sudah rutin selalu melakukan pelatihan di Bapas 69. Mungkin nanti berikutnya ya ibu-ibu yang pada saat ini memang diapresiasi Bapas untuk bisa mendapat penghargaan. Nanti kita juga ada program untuk pelatihan yang setiap tahun kita agendakan, yaitu bisa bergabung di situ. Insya Allah nanti kita selalu menghadirkan untuk narasumber yang memang relate dengan kondisi dan usaha ibu-ibu semua yang ada di sini. Karena memang para pelaku UMKM juga butuh edukasi terkait bagaimana manage untuk usahanya ya. Baik. Betul. Saya beralih ke Mbak Ella dulu nih, juara pertama nih, terbaik dari yang terbaik pastinya ya. Mbak Ella, ini gimana nih awalnya akhirnya ikut UMKM Award 2024, seperti apa proses awalnya? Ya sebenarnya dikirimin sama teman-teman UMKM Kabupaten Magelang ya, Mbak ini daftar, terus memang waktu itu pengen buka rekening Bapas gitu. Nah sekalian kok
pas di cabang Candi Mulyo itu langsung dikasih formulir Mbak Oke. ikut ini gitu kan. Nah itu prosesnya cuma sejam aja buat ngumpulin dokumen udah selesai. Terus alhamdulillah 13 besar ya, 13 besar kemudian ya alhamdulillah sampai sekarang juara 1 gitu Mbak. Expect gak sih Mbak akhirnya kok bisa nih juara 1 gitu padahal dari 180 besar Iya, ya. Iya. Seperti apa Mbak? Sebenarnya nggak expect ya karena pas keluar itu wah ini bagus-bagus kan memang sudah kenal ya. Kayak yang Ekoprint kemudian pengusaha-pengusaha lain itu kita memang sudah kenal. Ya udahlah mana kemarin pas di sidak itu nggak ada persiapan sama sekali. Di sidak katanya burut. Dikunjungi tiba-tiba ada tamu dari Bapas gitu kan. Oke. Wah ya udah kita langsung ke lokasi gitu. Iya, berarti kalau misalnya di sidak itu datang apa adanya nih, dilihatnya apa adanya nih gitu kan. Waduh itu ya nggak ada persiapan ya waktu itu mana habis dari dapur kan ibu-ibu biasa ini wah ada tamu gitu. Oke, baik. Nah, mungkin Mbak Retno bisa menjelaskan produk olahan gula ya dengan berbahan dasar nira dan juga sekaligus eksportir gula semut itu seperti apa sih? Ya memang setelah pandemi ini orang-orang pada cenderung memilih yang lebih sehat apalagi diabetes itu segala macam penyakit itu bisa tambah parah dengan diabetes gitu. Nah berangkat dari situ dan memanfaatkan potensi yang ada di Candi Mulyo itu kita membuat gula kelapa organik. Nah waktu itu kami kan pernah dapat pelatihan dari Dinas Kabupaten Magelang tentang ekspor. Nah kita praktek lah itu bagaimana ekspor, email-email buyer, ngonten dan lain sebagainya dan alhamdulillah dapat buyer waktu itu di Malaysia. Dan alhamdulillah sekarang malah kita kerjasama jadi buka cabang gitu Mbak, jadi cabang di Malaysia karena kita jualan di Malaysia itu dengan brand lokal Magelang. Golden Nira itu walaupun di luar negeri itu tanda tangannya dari Magelang gitu. Oke, berarti sudah masuk ke dunia internasional ya. Amin ya, bisa menyebar ke seluruh negara ya, apalagi ini produk Indonesia real gitu. Oke, Mbak Ella akhirnya memutuskan untuk memakai produk olahan kelapa itu seperti apa? Apakah potensi di sana memang kelapa semua, perkebunan kelapa itu seperti apa? Ya memang banyak ya Mbak, kita itu kelapa gitu, satu orang bisa minimal punya 50-3.000 gitu, tapi belum termanfaatkan. Nah setelah berjalan 2 tahun kita manfaatkan dan pasar itu menyambut sangat baik. Masalahnya ada lagi Mbak, yaitu regenerasi Bu, regenerasi penderes dan mereka inginnya itu kelapa yang pendek gitu. Nah kita ingin nanam lagi bibit mungkin yang pendek gitu. Jadi kelapanya ditanam sendiri gitu? Ya kalau itu kan turun temurun yang kelapa dalam tinggi itu memang sudah ditanam dari nenek moyang kita. Nah kemarin petani usul ke kami bahwa Mbak untuk regenerasi ke depan kami minta untuk ditanamkan pohon yang pendek. Kebetulan cabang yang di Malaysia itu memang sudah praktek ya kebun kelapa pendek itu produktivitasnya sangat tinggi sekali gitu, bisa 10 kali lipat yang ada di Magelang. Oke, regenerasi berarti ya, yang pendek. Apakah ini berhubungan dengan Gen Z? Yang maunya gampang aja. Yang gampang aja. Oke, yang instan. Baik, ini kan tadi untuk gula semut sendiri itu kan manfaatnya memang untuk menghindari yang namanya diabetes ya. Iya, gitu. betul. Selain itu kelebihannya apa lagi sih Mbak? Ya, jadi gula kelapa itu rendah glikemik, tinggi inulin ya. Inulin itu serat baik, itu bisa meningkatkan imunitas. Apalagi kalau orang dengan aktivitas banyak itu pengen tenaga yang cukup, biasanya minum diseduh aja gula semutnya. Diseduh aja? Diseduh aja. Jadi sekarang itu ada tren, kemarin kita juga bawa ke Malaysia Ibu. Jadi di sana itu ramai banget kemarin anak-anak TikTok gitu ya, nyobain terapi gula kelapa ini dan juga nira. Nah itu malah gula darahnya jadi stabil. Jadi stabil? Iya, itu viral ya, tapi di Malaysia, di cabang perusahaan saya yang sana. Tapi mungkin di Indonesia juga bisa viral ya? Bisa. Es badek. Es badek ya? Saya nggak bawa ya Mbak ya, bawa contohnya ya. Iya. Oke, baik Mbak Ella, ini kan memang untuk usaha ekspor gula ini kan pasti sudah luas ya sampai ke Malaysia juga. Ini bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar Mbak Ella ya untuk ikut berpartisipasi di
ekspor gula ini? Ya, alhamdulillah kalau sekarang kita memberdayakan 94 ibu rumah tangga. 94. Ya, yang tadinya itu ya pergi ke kota jalan kaki gitu ya. Pulang-pulang cuma bawa uang 20.000 dulu itu ya. Kita miris sampai ninggalin anak tidak terurus. Terus kita ini ayo kita bertani aja jadi petani gula semut gitu kan. Alhamdulillah Bu. Nah, sekarang ada 94. Kemudian kita juga ada CSR juga, kita beasiswain anak-anak mereka. Ada yang jenjang SD, SMP, dan terakhir ini ada yang kuliah udah gede itu kita beasiswain alhamdulillah. Ada sembako murah juga kita subsidi gitu. 50%, terus kesehatan gratis, sama kita ada untuk keagamaan mendirikan pesantren gitu. Baik, ini memang value-nya luar biasa ya, Bu Retno. Makanya itu kenapa menjadi juara pertama di UMKM Award 2024. Nah, melihat dari Mbak Ella ini, menurut Bu Retno sendiri seperti apa melihat usahanya Mbak Ella ini sampai keluar negeri loh Bu? Luar biasa banget. Kalau saya juga baru tahu secara detail ya, mungkin karena penjelasan dari Mbak Ella pada siang hari ini, ternyata yang menginspirasi banget sih, masih muda dan juga bisa memanfaatkan yang ada di situ tenaga kerja ya Mbak ya, tenaga kerja, kemudian dari sistem distribusi produknya juga udah sampai ke luar. Itu suatu hal yang menurut saya memang udah sangat memadai dan sangat pantas untuk dijadikan juara kayak gitu. Terus kemudian mungkin kedepannya mungkin tadi yang sudah disampaikan juga untuk yang mengantisipasi ya, mungkin yang kayak tadi Mbak Dini bilang untuk generasi saat ini mungkin ya ada terobosan atau inovasi yang mungkin kemarin pohonnya masih tinggi sekarang memang semua tuh pasti ada prosesnya, ada tahapannya, ada challenge-nya di situ ya. Betul, dan semuanya mungkin insya Allah sih pada saatnya nanti memang kita bisa menembus lah ya, menembus yang saat ini mungkin masih menjadi angan-angan atau masih menjadi sesuatu yang masih diwacanakan, tapi insya Allah sih ke depan masih bisa terrealisasi seperti itu sih Mbak Ella. Selamat kembali selamat dan mudah-mudahan manfaat buat Mbak Ella dan juga ada yang teman-teman yang ada di sekitarnya Mbak Ella. Amin. Terima kasih Bu Retno. Dan pastinya Mbak Ella mimpinya juga masih banyak ya. Harus terrealisasikan dan mungkin ini bisa dibantu sama Bang Bapas. Siap. Mempergunakan fasilitas yang ada di Bapas. Ada kayaknya bunga-bunga khusus nanti dengan Bu Dina ya. Bisa langsung promosi depan. Dan nasabah belum ya Mbak ya? Nasabah udah Bu. Udah dong. Tabungan tapi ya? Tabungan dia, nabung aja. Siapa tahu nanti kalau masih membutuhkan modal kerja, monggo silahkan bisa menghubungi Mbak Dina aja dulu. Siap. Iya Mbak. Dan pastinya juga produk-produknya Mbak Ella juga sudah ada di websitenya UMKM Center Bang Bapas ya. Oke. Baik, saya ke Bu Sri. Nih Bu Sri juga luar biasa ya, Bu Retno ya. Teman-teman, ini Bu Sri ini pemenang dari UMKM Award disabilitas ya. Teman-teman disabilitas ini luar biasa banget semangatnya, walaupun dengan keterbatasan yang ada, tapi semangatnya dan memanfaatkan peluang yang ada. Kalau Mbak Ella ini memanfaatkan kelapa jadi gula ya. Kalau beliau memanfaatkan sabut kelapanya. Ini sama-sama kelapa. Sama-sama kelapa ya. Bukan limbah. Iya. Oke, mungkin Bu Sri bisa menjelaskan ya terkait dengan kerajinan sabut kelapa ini. Silakan Bu. Pertama-tama kan suami yang mengrajin pot serabut kelapa. Dampak COVID juga. Pertama kan suami jualan keliling di sekolahan, dampak COVID, ya, terus beralih ke pot serabut. Pertamanya main ke temen, ke Wonosobo, kasih satu dibawa pulang, terus semua dibongkar. Terus punya kreatif inisiatif sendiri, dibongkar, terus dibikin, terus bikin serabut itu yang baru diselumbat itu dipukul-pukul sendiri. Pertama manual dipikul sendiri, disuir-suir sendiri, terus dirangkai itu bikin modelnya itu 2-3, terus diposting di status, terus ada yang minat 1-2-3 gitu, terus ditambah lagi, terus sampai sudah punya produk banyak, baru diposting setiap hari. Jadi setiap ada konsumen pemesanan kan sudah punya stok, punya sampel. Terus kemarin itu barengan pameran pesanan di pemasaran sudah sampai Bogor, Samarinda. Terus barengan pameran pesanan banyak, suami ke Frosir itu kerjaannya kan
pola makan nggak teratur, terus efeknya kan asam lambung kronis, terus sudah almarhum. Terus sekarang yang nerusin saya ya, ikut UMKM sama ikut itu pamerannya ke Dikranasda. Oh gitu. Ya, ikut event-event itu sama ngirim-ngirim itu kata online, pemasarannya online Ibu sama sendiri offline. yang Ya. posting-posting juga ibu sendiri. Iya, saya cari bahan mentahnya sendiri, produksi sendiri, pemasaran sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari TWCB, mesin pengerut serabut kelapa, 1 bulan proposal, 1,5 bulan di ACC sudah bisa buat usaha produksi di rumah. Alhamdulillah. Mohon Jadi ibu doanya. nggak ada pegawai, belum ada nih? Belum, ini cita-cita saya, rencana saya mau mempekerjakan khususnya yang kaum difabel, yang teman difabel dulu. Ya, sekarang kan kendalanya saya itu walahannya masih yang nyalain mesin, soalnya mesinnya kan lagi manual, maksudnya belum ada belum otomatis. Jadi kalau setiap nyalain, kalau tenaga perempuan itu kalau dieselnya 10 PK kan terlalu berat, dia ngongkel gitu. Jadi setiap mau produksi saya minta teman-teman juga sama-sama difabel, cuman tak suruh ngokelin, nanti kalau tinggal matinya aja kan mudah. Yang sulit itu yang mau memulai menghidupkan itu. Oke, tapi kalau untuk mesinnya Pak, Bu Sri ada yang otomatis nggak? Maksudnya ada yang lebih dimudahkan daripada harus Enggak, itu ada prosesnya. Ini sudah sudah mau dibikinin itu yang modelnya kayak starter itu, Mbak Andin. Iya, jadi nanti tinggal mencet aja udah. Itu nggak usah pakai ngongkel. tapi udah ada? Belum Ya? Oh, nanti ini bisa baru dibantu rencana. Bang Bakas ya. Oke, baik. Sobat Gemilang, ini menarik sekali ya, dan pastinya masih banyak sekali yang perlu kita korek ya, karena memang untuk menjadi pengusaha itu kita nggak bisa dengan waktu yang sangat singkat, pasti itu ada perlu pengorbanan, prosesnya juga panjang. Nah, seperti apa cerita beliau-beliau ini, para pemenang UMKM Award 2024? Jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama Andin, tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, tentunya di 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu,
bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM, Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, pastinya masih di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh UMKM bersama Bank Bapas 69 edisi UMKM Award 2024 dalam rangka hari ulang tahun Bank Bapas 69 yang ke-55 sekaligus dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Indonesia. Dan pastinya masih bergabung bersama kita juga ada Ibu Diah Retno Andriani, Direktur Umum dan Kepatuhan Bank Bapas 69 dan juga juara pertama UMKM Award tahun 2024 untuk kategori UMKM Umum, Mbak Ella Rizky, owner dari PT Nira Lestari Internasional. Dan juga ada Ibu Sri Haryani, pemenang dari juara UMKM Award tahun 2024 untuk kategori UMKM Disabilitas, Kerajinan Sabut Kelapa yang berada di Bumi Segoro, Borobudur. Dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol ya terkait dengan bagaimana sih proses perjalanan beliau-beliau ini, karena memang seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Mbak Ella dan juga Bu Sri ini untuk menjalani bisnis ini juga ada usaha pengorbanan yang luar biasa ya. Oke, saya ke Bu Sri dulu ya, Bu, melanjutkan yang tadi. Bu, ini kan sabut kelapa ya. Sabut kelapa dengan mungkin ini meneruskan dari usaha suami gitu ya. Ada nggak sih Bu kendala-kendalanya dalam usaha Ibu? Kendalanya sih kalau kemarin itu kan ada temen yang mau bantu suami nggak ada, dibantu katanya bawa pulang alat-alat semua dari saya. Terus sekarang dia memasarkan sendiri, sepengetahuan saya, jual sendiri, iya. Terus harganya, uangnya itu sisanya keuntungannya diambil sendiri. Terus saya dari teman-teman, nah aku ini beli di sana segini, kok di situ gitu. Terus saya tahu itu langsung saya ke rumahnya. Terus dia memasarkan sendiri, bikin sendiri. Terus sekarang sudah tak ambil. Alih produksi semua ke saya. Ya, terus tapi sekarang dia juga bikin produksi sendiri. Tapi kalau dari organisasi ke organisasi itu kalau ada event-event
saya tanya, soalnya kan dia produksinya dua, produknya apa itu pot serabut sama batok. Kalau beliau itu bawa batoknya, saya yang mundur. Tapi bagi teman-teman organisasi disabilitas, dia nggak boleh soalnya kan yang pertama punya produk punyaan saya gitu. Jadi teman-teman daripada situ yang mundur, lebih baik Mbak Anu dia aja yang mundur, Mbak Sri pokoknya dipertahankan, soalnya kan yang nomor 1 kan Mbak Sri gitu. Karena berarti Mbak Sri ini memberikan inspirasi ya. Iya, terus sekarang kemarin ada event juga di Borobudur Expo di Artos itu, beliau mau bawa itu, terus kalau bawa yang batok saya boleh, tapi kalau bawa yang serabut saya nggak boleh. Tapi saya ngomongnya gini, kalau satu stand 2 produk orangnya beda itu namanya musuh, tapi kalau lain stand itu namanya ya saya bilangnya gitu, itu musuh. Kalau lain stand itu namanya saingan. Gitu. Nah, terus dia nggak jadi terus sekarang alhamdulillah dia menyadari bukan produknya, dia menekuni produknya sendiri, saya produknya sendiri. Berarti seperti drama pertempuran dunia usaha gitu. Tapi saya insya Allah masih mempertahankan produk saya sendiri. Mempertahankan produk, dan juga pasti Bu Sri juga punya inovasi dong ke depannya. Apakah mungkin Bu Sri hanya akan membuat sabut kelapa, pot sabut kelapa, atau mungkin next akan membuat produk lain gitu dari kelapa? Iya. Ke depannya besok kalau sudah produksi sendiri sudah stabil, sudah normal, saya inginkan hasil mesinnya itu kan ada 2, yang namanya Cocofiber itu serabut kelapanya, kalau yang namanya Cocofit itu media tanamnya. Kalau yang dari media tanamnya itu kan tergantung kita yang kreatifnya kita, inisiatifnya kita yang membikinnya. Soalnya kalau Cocofit itu bukan hanya untuk media tanam juga, bisa dibuat karpet, bisa dibuat tas, tinggal kreatif, tinggal kan kita. Gitu. Jadi next mungkin bisa ya. Iya. Dan pastinya dengan, mohon maaf ya Bu, dengan keterbatasan gitu kan, biasanya kalau masyarakat lain mungkin memandang sebelah mata, aduh kalau dengan keterbatasan itu pasti mager gitu ya, tapi kalau Bu Sri kan tetap survive gitu ya, tetap semangat gitu. Nah, apa sih yang membuat semangat Bu Sri dengan keterbatasan yang ada, tapi akhirnya punya usaha yang sukses gitu? Buat saya yang bikin semangat, soalnya saya kan yang pertama meneruskan amanah suami, melanjutkan, bagi saya kan sudah dikasih jalan, tinggal meneruskan. Yang kedua, yang memberi semangat motivasi anak saya yang satu-satunya di pondok, sekolah sama mondok. Itu jadi inovasi, jadi motivasi ya. Baik, Bu Retno, mungkin bisa gimana nih pendapatnya Bu Retno melihat semangat Bu Sri yang luar biasa ya, yang ya mohon maaf dengan keterbatasan ya, karena ini memang di disabilitas begitu, seperti apa? Saya pada siang hari itu merasa bangga sekaligus bahagia. Insya Allah pemenang-pemenang yang saat ini tuh diapresiasi oleh Bapak 69 itu semuanya menginspirasi ya, dengan segala kelebihannya. Mbak Ella yang masih muda tapi sudah bisa mengembangkan usahanya, yang settle sampai dengan saat ini, panjenengan ya Bu. Insya Allah benar-benar dari hati yang paling dalam itu rasanya kami insya Allah tidak salah memilih panjenengan semua sebagai juara di UMKM Award Bapak 69. Khusus untuk Bu Sri, ya alhamdulillah dengan segala keterbatasannya Ibu masih bisa menunjukkan bahwa Ibu punya kemampuan yang lebih dan membawa manfaat bagi Ibu secara khususnya dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Insya Allah usaha yang Ibu tekuni sampai dengan saat ini membawa berkah ke depan dan manfaat yang lebih baik ke depannya ya. Semangat Ibu, insya Allah kami selalu hadir dan bersama Ibu untuk membersamai pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Magelang. Terima kasih. Baik, ya Sobat Gemilang, pastinya untuk Anda yang ingin ikut bergabung dan memberikan pertanyaan kepada beliau-beliau yang luar biasa sangat inspiratif, bisa langsung aja telepon di 081578968968. Oke, mungkin saya ke Bu Retno lagi deh. Bu Retno, ini kan UMKM Award 2024 kan ada kategori umum dan juga disabilitas. Ini kan spesial banget ada disabilitas. Kenapa nih akhirnya Bang Bapak 69 ini juga menggandeng para disabilitas? Apakah melihat peluang para disabilitas ini tinggi gitu ya untuk menjadi pengusaha? Seperti apa, Bu Retno? Iya sih, karena Bapak itu melihat ya sebetulnya potensi yang ada di
teman-teman disabilitas itu sebetulnya besar. Cuman teman-teman ini mungkin karena keterbatasannya mohon maaf jadi kurang pede karena beberapa kali kami juga mengajak teman-teman untuk berpartisipasi di UMKM Award itu pesertanya juga yang nggak yang antusias yang teman-teman di kategori umum. Nah itu saya juga tadi sempat nanya juga ke Bu Sri, mungkin mereka tuh pada malu ya, masih pada malu dan kurang pede juga ketika berhadapan mungkin dengan di bank kayak gitu. Nah itu mudah-mudahan ke depan ini dengan adanya Bu Sri, kemudian yang kemarin yang tahun kemarin juga ada Pak Bambang dan sebagainya, itu bisa memotivasi teman-teman, ayolah kita muncul bersama, maksudnya memberi saling menguatkan untuk teman-teman disabilitas untuk bisa ikut berpartisipasi karena saya juga meyakini bahwa mereka tuh punya sesuatu yang lebih yang bisa ditunjukkan bahwa mereka tuh punya kelebihan yang bisa dijadikan apa ya namanya nilai tambah nih Ibu ketika mengikuti beberapa pelatihan, karena kan sudah mengikuti itu biasanya kita juga selalu melakukan pendampingan, melakukan pelatihan, memberikan bantuan model seperti itu. Nah intinya saya lewat forum ini, momentum ini mungkin Bu Sri nanti bisa menginfo Bu ke teman-teman disabilitas, monggo direspon yang positif. Misalnya kita punya kerja besok juga ada pelatihan untuk disabilitas Ibu, jadi mohon diinfokan pada teman-teman yang bisa bergabung, nanti kami sediakan waktu selain yang kategori umum juga yang kategori disabilitas. Itu sih. Baik, ya, itu komitmen kami. Oke, baik Bu Retno, Mbak Ella dan juga Bu Sri sudah ada yang ikut bergabung yang menelpon. Selamat siang. Selamat siang. Oke, siang ini dengan siapa dan di mana? Mbak Andin, Kulo Sutia saking Jumoyo Mbak Andin. Oke, Bu Sutia silakan dengan pertanyaannya Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk para pemenang. Saya mau tanya ke Bu Sri. Bu Sri, oke siap. Ibu, Bu Sri mohon maaf, namanya usaha pasti kan ada pasang surut ya. Ketika usaha serabut kelapa yang benar-benar dalam kondisi surut, itu ketika apa Bu? Dan butuh berapa lama sampai Bu Sri itu bangkit? Jadi sewu, karena saat ini saya sedang mau buka usaha, tapi ingin mempersiapkan segala resikonya apa saja dalam usaha. Jadi mohon. Baik, terima kasih Bu Sutia yang ada di Jumoyo. Baik, siap. Oke, ini mungkin ke Bu Sri ya. Memang yang namanya dunia usaha itu pasti ada pasang surutnya. Dan mungkin Bu Sri juga mengalami momen seperti itu. Nah, seperti apa Bu Sri menyikapi pasang surut itu dan akhirnya bisa bangkit kembali? Silakan Bu Sri. Ya, kalau saya sih kemarin itu pernah surut waktu suami sakit. Jadi kan nggak produksi, nggak punya produk, nggak punya ya alhamdulillah kok bahannya juga nggak ada gitu. Terus lama-lama kan saya juga gimana, terus daripada cari kerjaan yang lain, terus saya cari cara lain, terus bikin kokomil. Yang kokomil itu yang kotak-kotak gitu, terus saya kumpulin terus bisa buat modal lagi, terus bisa buat bahan-bahannya lagi, terus alhamdulillah bisa produksi stabil kembali lagi ya. Oke, jadi memang melewati masa-masa itu juga gitu ya Bu ya. Oke, kalau ngomongin pasang surut, saya ke Mbak Ella nih. Mbak Ella juga pasti mengalami momen seperti itu ya. Itu saat apa Mbak Ella? Kalau pasang surutnya pasti ada ya. Kemarin ini, nah kemarin itu tiba-tiba investor itu narik dana padahal belum waktunya gitu. Udah jadi barang semua, tiba-tiba dana ditarik gitu. Nah itu lumayan, besarnya 3 digit bagi usaha saya lumayan lah ya gitu. Nah itu, waduh gimana ini gitu kan. Tapi itu hanya karena belum pernah visit ke tempat saya dan bilang kalau usaha saya itu nggak real gitu. Itu terus dimarahin sama keluarganya, mau nggak mau harus di situ. Akhirnya ya udah kita ambil semua dana yang ada gitu, dana darurat, dana pribadi juga ada beberapa masuk ya gitu ke situ untuk
nutupin apa yang diminta sama investor. Tapi ya alhamdulillah semua terjadi karena kuasa yang di atas ya. Pasti kedepannya ini akan ada sesuatu yang lebih lagi gitu. Dan alhamdulillah baru beberapa minggu kemarin itu ada penawaran dari Malaysia lagi gitu. Kemudian ada penawaran dari Arab gitu untuk suplemen haji dan umroh. Suplemen? Iya, dari suplemen. Kelapa juga? Dari kelapa. Jadi Mbak Andin, kalau naik gunung itu kebiasaan orang kan pakai gula Jawa diemutin Itu untuk tenaga. Nah, haji umroh itu kan perlu tenaga. Makanya kita dipesan saset gitu untuk suplemen haji dan umroh. Semoga ini ya terrealisasi. Ya, saya kalau ada masalah ya pastiin dulu itu bukan salah kita gitu. Kalau bukan salah kita, oh ini pasti ujian tangga, biar nanti kedepannya itu kalau kita menyikapi dengan positif pasti ada jalan lagi, yakin aja gitu. Oke, baik. Dan juga untuk suplemen haji itu masih dalam proses sekarang itu ya? Iya, ada rempah-rempahnya juga. Ya butuh jahe, terus salam dan lain sebagainya, serai gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya rempah-rempah bisa supply ke kami gitu. Bisa hubungin Mbak Dina punya banyak silakan rempah-rempah. Tentang rempah-rempah ya, rempah-rempah. Gula ditambah rempah-rempah itu. Jadi buat suplemennya kayak jamu zaman dulu gitu Mbak. Tapi bentuknya udah serbuk. Saset ya. Iya, udah saset. Oke. Tapi kalau Bu Sri sendiri kalau untuk masalah bahan untuk produknya nggak ada kesulitan ya? Enggak. Itu ambil dari mana biasanya? Dari tetangga sendiri, soalnya kan tetangga sendiri itu belinya kelapa itu ngambil di pohon, jadi nyelumbat sendiri, terus serabutnya kan nggak dimanfaatkan. Biasanya kan cuma dimanfaatkan tetangga-tetangga buat bahan bakar itu. Oke. Jadi bisa kalau kurang bisa minta sama Mbak Ella juga nanam banyak apa. Nanti bisa untuk bikin serabutnya diminta gitu ya. Kita saling berkolaborasi gitu. Oke, ke Bu Retno. Bu Retno ini kan Bapak ada tagline baru ya, transformasi manfaat terpercaya. Mungkin Bu Retno bisa sedikit menjelaskan gitu ya. Akhirnya bisa berubah gitu tagline-nya gitu. Seperti apa Bu Retno? Oke Mbak Andin, untuk tagline yang 55 tahun Bapas 69 itu memang kami mencoba untuk sesuatu yang baru ya, karena kan di Bapas ini sekarang posisinya bahwa untuk komposisi karyawan itu memang sudah banyak sekali teman-teman yang generasi milenial. Jadi teman-teman yang jadul seperti saya ini tinggal berapa persen, nggak ada 10% Mbak. Jadi kami sih pengen lah Bapas itu dengan branding yang baru lah, kan harus tampil lebih kekinian dari sisi teknologi, juga mungkin lebih ke era digital yang mungkin Mbak Ella sudah lebih dulu mendahului ya. Kalau kami sih karena dengan adanya regulasi yang ketat ya, kita nggak bisa lah, maksudnya terus melakukan sesuatu yang di luar regulasi seperti itu. Misalnya kita pengen lah ATM juga udah siap, tapi ternyata dari sisi perizinan dan sebagainya memang saat ini belum bisa. Nah itu menjadi salah satu terobosan bagi kami, bahwa dengan adanya generasi milenial ini kita pengen tampil dengan itu tadi, kekinian, lebih kreatif, lebih inovasi, baik itu dalam teknologi, dalam kesiapan SDM dan segala sesuatunya. Tapi kita tidak pernah melupakan jati diri kita sebagai Bapas 69 yang membangun kultur kebersamaan dari dulu yang kita sudah bangun seperti itu. Kemudian juga di situ ada historis dari pendahulu kami bahwa kebersamaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa tanpa harus membunuh semangat individu seperti itu. Jadi jasa beliau itu untuk memberikan pondasi di Bapas ini sangat luar biasa menurut saya, karena kami itu bukan generasi perintis, tapi kami mewaris yang saat ini. Jadi yang perintis awal itulah para pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu yang sudah meletakkan tadi pondasi kultur kebersamaan yang sangat kuatnya itu, yang sampai dengan saat ini memang harus tetap kita bangun, kita uri-uri tanpa harus kita tetap harus bisa dinamis juga dengan kondisi yang ada tanpa melupakan historis yang ada juga. Itu yang dari sisi transformasi ya Mbak Andin, kita akan menjadi agen perubahan di situ sih. Kemudian yang selanjutnya adalah yang di manfaat, bahwa kehadiran Bapas ini insya Allah selalu akan memberikan manfaat baik internal pada karyawan, pada
seluruh keluarga besar Bank Bapas 69, kepada pemilik di sini dalam hal ini adalah Pemda Kabupaten Magelang, kemudian juga kepada shareholder, di mana di situ ada masyarakat ya. Jadi ingin kami itu, harapan kami ke depan dan insya Allah ini berkelanjutan, sustainable seperti itu, bahwa kehadiran Bapas itu akan membawa manfaat bagi kita semua. Tidak hanya secara internal, tapi juga kehadiran Bapas bisa membawa manfaat kepada eksternal yang ada di luar kami seperti itu, terutama nasabah khususnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terpercaya. Terpercaya itu bagaimana sih Bapas bisa menjaga kepercayaan masyarakat yang sampai dan saat ini sangat luar biasa Mbak, karena kan itu tercermin dari komposisi dana dan kredit kita Mbak. Jadi kita itu, ini saya nggak data tapi insya Allah kira-kira seperti ini, bahwa untuk yang dana itu kita sudah di angka sekitar 1,3 M penyalurannya seperti itu. Kemudian yang kredit kita juga sudah menyalurkan sekitar 1,4 kok nggak salah ya. Jadi artinya di situ bahwa betul-betul uang masyarakat itu bisa digunakan untuk membangun usaha, dan itu berarti kepercayaan masyarakat pada Bapas itu tinggi sekali, karena baik itu di bidang dana, kemudian di bidang kredit, kita sebagai fungsi intermediasi bank itu kan menyalurkan kredit dan juga menghimpun dana. Nah itu dua-duanya dari sisi itu kita sudah bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat begitu tinggi pada Bapas 69. Itu terima kasih sekali pada nasabah dan juga masyarakat di Kabupaten Magelang. Bagaimana kita tetap bisa menjaga di situ Bapas untuk tumbuh, selalu tumbuh itu pasti. Kemudian selain tumbuh kita juga harus sehat. Kita harus ada rambu-rambu, kemudian harus ada regulasi yang membatasi, jangan sampai tumbuh tapi kita tidak sehat seperti itu. Dan pada akhirnya tumbuh sehat dan juga selalu bermanfaat. Kemudian dari prestasi-prestasi yang ada di Bapas 69 itu juga salah satu indikator bahwa itu masyarakat bisa lebih percaya bahwa kita adalah bank yang memang layak dijadikan pilihan utama bagi mereka untuk dijadikan tools atau alat untuk mereka untuk bertransaksi di Bapas 69. Gitu sih Mbak. Dengan adanya prestasi, kemudian bisa membawa motivasi bagi masyarakat Magelang untuk bisa lebih percaya pada Bapas 69. Gitu sih Mbak. Siap. Jadi mengikuti perkembangan zaman tapi juga memberikan manfaat dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat gitu ya. Dan itu secara sustainable harapannya. Baik. Oke, baik Bu Retno dan juga Bu Sri Mbak Ella, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi. Dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang spesial UMKM, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, ngel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Apa? Mau dia Yunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad. Pasti dia. Komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup Giba ah. Stop Besti,
Yuk bijak bersosial media, jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM, Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah UMKM spesial bersama Bank Bapas 69 edisi UMKM Award 2024 dalam rangka Hari Ulang Tahun Bank Bapas 69 yang ke-55 sekaligus dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Indonesia dan pastinya dengan tagline terbarunya Bank Bapas 69 yaitu transformasi manfaat dan terpercaya. Oke, kita lanjut lagi masih ngobrol ya bersama Bu Retno, Mbak Ella dan juga Bu Sri. Saya masih penasaran tadi belum ditanyakan ya ke Mbak Ella terkait dengan proses pembuatan gula semut ini. Prosesnya itu seperti apa sih? Apakah juga harus memerlukan mesin gitu? Seperti apa? Jadi gula semut itu diambil dari nira ya. Nira kemudian dideres bahasanya, disadap pagi nanti diambil sore. Nah itu terus dimasak di rumah-rumah warga, memang kita pemberdayaan, tapi rumah-rumahnya itu udah kita sesuaikan sesuai standar internasional gitu. Standar internasional? Iya, jadi walaupun rumahnya gede, dapurnya pasti udah keramik putih. Gitu. Itu terjamin kebersihannya juga ya? Iya, terjamin. Terus nanti kalau sudah mereka biasanya mateng ya, kalau gula cetak itu kan kalau udah mateng mengkaramel itu dicetak ke batok gitu ya. Kalau itu mah tinggal diaduk terus, kalau udah keras digembur-gembur diayak jadi gula semut. Nanti mereka setor dibeli ke kami di koperasi. Kita membentuk koperasi juga. Ya, koperasi Nira Lestari juga namanya. Nah, terus setelah itu kita bayar, setelah itu kalau sudah ngumpul kapasitas sesuai oven, kita oven. Setelah di oven disortir, kita packing. Kalau ekspor itu kemasan 10 kilo itu ada per keratnya itu 500 kilo. Jadi kalau 1 ton 2 kerat gitu untuk kita ekspor. Oke, jadi kalau untuk penjualannya misalnya nih untuk gulanya per packnya misalnya 1 pack itu berapaan Mbak? Kalau 1 pack itu 55.000 ya untuk diekspor itu 1 kilonya 55.000, tapi kalau kita udah cabang kayak yang di Malaysia itu pakai brand kita itu 45.000 per kilo. Oke, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri juga disebar ya? Iya. Itu harganya juga sama? Iya, kalau di Indonesia harganya kita pakai yang 20.000. Oh, 20.000 per 250. Oke. Tapi kalau misalnya untuk mau jadi reseller gimana, Mbak? Reseller bisa, biasanya kita kasih katalog, terus itu ada pilihan-pilihan harganya, tinggal hubungi aja admin. Oke, baik. Tapi untuk misalnya saya tertarik nih pengen jadi reseller atau pengen beli, biasanya kita bisa dapatnya di mana barangnya, Mbak? Barangnya biasanya kita paket bisa atau kalau di jalur kita kerja sama offline ya sama toko-toko itu free ongkir. Gitu. Dikirim waktu sales saya itu ke daerah situ. Oke, jadi kalau untuk daerah Magelang sendiri berarti kita ke Candi Mulyo atau mungkin di drop di toko gitu? Bisa. Jadi dropnya itu setiap hari Senin sama Selasa. Kalau mau ke Candi Mulya silakan lihat lebih produksinya. Lihat produksinya. Ketemu juga. sama Mbak Ella langsung, Mbak Ella diskon dong. Biasa emak ya. Oke, baik. Kalau Bu Sri untuk penjualan pot serabut kelapa berapa? Kalau dari saya itu tergantung besar kecil, maksudnya besar kecil diameter ukurannya. Iya. Tergantung besar kecil diameternya sama model-modelnya. Oke, biasanya kisaran berapa? Itu 25.000. 25.000-an ya. Oke, jadi tergantung request customer juga gitu. Kalau misalnya saya mau beli, apakah saya bisa ada medsosnya Bu Sri atau harus langsung ke Bumi Segoro atau seperti apa? Itu ada yang
Kalau kemarin itu kan pemasaran online sama offline. Kebanyakan sekarang itu yang offline. Oke, Ya, offline gitu ya. offline. Baik, dan bisa request ukuran dan juga untuk yang buat menanam untuk medianya juga bisa itu ya? Bisa, ya. Oke, siap, baik. Ya, mungkin ke Bu Sri lagi sekaligus ya melanjutkan apa yang ingin disampaikan mungkin untuk teman-teman disabilitas gitu ya, untuk bisa mengikuti jejak Bu Sri ya, karena memang peluangnya luar biasa dan Bank Bapas 69 juga memberikan fasilitas gitu. Silakan Bu Sri. Untuk teman-teman disabilitas, mari kita perlihatkan produk keterampilan kita semua dan buktikan bahwa walaupun kita mempunyai kekurangan, kita sebenarnya punya kelebihan. Mari kita bersama-sama kita bisa. Betul, baik. Ada kemauan gitu ya. Oke, siap. Baik, Mbak Ella, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat ya, dan ingin mengikuti jejaknya Mbak Ella nih, silakan. Iya, kadang-kadang kita ingin sesuatu dan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nggak apa-apa, tulis aja. Nah, tulisan itu ditaruh di depan kita ngejar, nggak apa-apa, jatuh bangkit lagi. Karena kalau kita udah berhasil dan juga usahanya bermanfaat sama buat banyak orang, itu rasanya bahagia banget. Benar, memang. Ada keinginan untuk sukses ya. Saya juga ingin sukses pas jualan, tapi lihat uang kok dibelanjain gitu. Gak jadi deh. Oke, baik ke Bu Retno. Bu Retno, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk para pemenang dan juga para pelaku UMKM dan harapan ke depan untuk Bank Bapas 69, silakan Bu Retno. Iya, Mbak Andin, khususnya untuk teman-teman UMKM, mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan itu bisa membuat teman-teman merasa ini ada sebuah lembaga jasa keuangan yang aware pada teman-teman pelaku UMKM yang memang secara real itu memang kami bermaksud untuk, ya tagline kami salah satunya kan banknya UMKM juga. Jadi di situ kehadiran kami itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pelaku UMKM. Kemudian selanjutnya bahwa untuk kegiatan agenda UMKM Award ini mohon nanti bisa direspon lagi secara positif kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Semakin banyak peserta yang ikut, jadi peluangnya kami menemukan kayak Mbak Ella sama kayak Bu Sri itu akan semakin terbuka, bahwa mungkin ada sekelompok atau beberapa orang yang masih belum mendapatkan informasi secara utuh tentang Bapas 69, terutama yang masalah akan adanya UMKM Award itu. Nanti tolong dari panitia mungkin Bu Dina bisa lebih intens lagi pada saat kita ada penjurian UMKM Award itu, pengennya kita juga seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Magelang ikut berpartisipasi di situ. Itu yang dari UMKM Award, tapi secara keseluruhan tadi harapan kami di usia yang 55 tahun ini mudah-mudahan Bapas masih bisa tumbuh berkembang sehat, kuat, manfaat dalam waktu yang panjang seperti itu, karena kami perjalanannya masih sangat jauh dan ini akan menjadi estafetnya teman-teman yang milenial. Tadi sudah saya sampaikan Mbak Andin, mungkin saya hanya sekitar 1-2 tahun lagi saya sudah selesai tugas saya seperti itu, dan mungkin perlu teman-teman juga mengetahui bahwa secara personal mungkin saya sudah nggak punya achievement tinggi ya, karena kan saya sudah bukan di masanya lagi. Karena saya di Bapas ini ternyata paling tua sendiri Mbak Andin. Ini curhat sedikit bahwa udah tua sendiri, dan saya tugasnya mempersiapkan teman-teman yang milenial bagaimana mereka bisa mengakselerasi kebutuhan kantor kami. Memang secara ini gapnya, karena kan kita pernah tumbuh zero growth gitu ya selama 11 tahun, sekitar 12 tahun kita nggak pernah merekrut karyawan. Baru di tahun 2012 kami merekrut lagi. Nah itu karena gapnya terlalu tinggi, jadi teman-teman yang sudah senior ini sudah habis, sementara teman-teman yang muda mau nggak mau mereka harus siap seperti itu. Nah itu saya sekedar menjaga, memberi bekal pada mereka, dan mereka bisa siap nggak siap, mereka harus siap juga untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan juga estafet kinerja Bapas 69 untuk tetap bisa berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Itu sih Mbak, mohon doanya selalu pada teman-teman yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Oke, siap. Terima kasih Bu Retno untuk waktunya hari ini, dan pastinya sukses terus ya untuk Bank Bapas 69. Sesuai dengan tagline-nya, transformasi manfaat terpercaya. Baik, dan terima kasih juga Bu Sri, sukses terus Bu Sri, sehat ya Bu. Dan juga Mbak Ella, sukses terus, dan pastinya lebih ke kancah internasional yang lebih luas lagi. Bu Sri juga dong pastinya ya, sampai kelapa kan belum ada di Jerman Bu.
Semangat Bu. Ya, Semangat, oke baik. Sahabat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah UMKM spesial bersama Bang Bapas 69 dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cindela Musik dan Informasi. Dadah Bu. Dadah. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.